Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, selamat datang dan selamat bergabung dalam mata kuliah SPI, Sejarah Peradaban Islam. Dalam pertemuan perdana ini, saya akan menjelaskan dua hal. Pertama, pengantar tentang mata kuliah ini yang mencakup tujuan perkuliahan, cakupan materi perkuliahan, dan metode perkuliahan. Kedua, penjelasan materi awal tentang sejarah peradaban Islam, terutama sejarah Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW dari tahun 570 Masehi saat beliau dilahirkan di Mekah hingga beliau wafat di Madinah pada tahun 632 Masehi. Sudah barang tentu, karena ini bersifat pengantar, maka penjelasannya juga akan bersifat umum. Menjadi tugas saudara, para mahasiswa, setelah perkuliahan perdana ini selesai, untuk mencari dan membaca sumber-sumber rujukan yang relevan. Apakah dari buku-buku, ataupun dari artikel-artikel di dalam jurnal ilmiah yang berkaitan dengan sejarah peradaban Islam. Saudara-saudara yang berbahagia, tujuan mata kuliah ini adalah secara umum agar mahasiswa memiliki pemahaman dan kesadaran tentang sejarah peradaban Islam dari zaman Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi hingga zaman sekarang. Dengan demikian, cakupan kajian dalam mata kuliah ini adalah berkenaan dengan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah peradaban Islam, dari mulai zaman Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 hingga zaman sekarang. Adapun metode perkuliahan akan berlangsung sebagai berikut. Presentasi dosen selama 4 kali pertemuan dengan menggunakan bahasa yang pelbagai, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Melayu, dan bahasa Sunda. Dari pertemuan kelima hingga pertemuan ke-7, perkuliahan akan diisi dengan diskusi dan presentasi makalah individu mahasiswa tentang sejarah peradaban Islam. Pertemuan ke-8 akan dilaksanakan UTS, ujian tengah semester. Diskusi dan presentasi makalah individu mahasiswa akan diteruskan dari pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-15. Dalam pertemuan ke-16, perkuliahan terakhir akan dilakukan UAS, ujian akhir semester. Jadi, Anda bisa lulus dalam mata kuliah sejarah peradaban Islam ini jika Anda, pertama, hadir dalam perkuliahan minimal sebanyak 80%. Artinya, selama 13 kali pertemuan Anda harus hadir. Kedua, mengerjakan tugas individu berupa presentasi makalah dan membuat makalah selengkapnya antara 10-15 halaman, spasi tunggal, huruf Times New Roman sebesar 12, sudah termasuk daftar pustaka atau sumber rujukan. Serta ketiga, mengikuti UTS dan UAS. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sekarang saya akan memberikan penjelasan umum tentang sejarah peradaban Islam pada masa-masa awal, yakni sejarah Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kelahiran agama Islam jelas tidak bisa dipisahkan dari peran yang telah dimainkan oleh Nabi Muhammad, seorang hamba Allah yang lahir pada tahun 570 Masehi di Mekah, dari seorang ayah yang bernama Abdullah dan seorang ibu yang bernama Siti Aminah.
Sejak masih kecil, Muhammad sudah menjadi anak yatim piatu, yakni ditinggal mati oleh ayahnya dan juga oleh ibunya, sehingga Muhammad harus diasuh oleh kakeknya, yakni Abdul Muthalib. Para orientalis barat dan juga sejarawan sering membuat penafsiran bahwa pemihakan Islam kepada golongan mustada'afin, yakni orang-orang yang tertindas dan tersisihkan, termasuklah anak-anak yatim dan orang-orang miskin, tidak bisa dilepaskan dari latar belakang kehidupan Nabi Muhammad menjadi anak yatim dan hidup dalam kemiskinan. Walau bagaimanapun, Muhammad muda adalah orang yang budiman. Baik perangainya, sopan santun sikapnya, jujur dan berhasil dalam berdagang, serta berbakat dalam berorasi dan bernegosiasi. Sehingga Muhammad mendapat gelar Al-Amin, artinya orang yang dipercaya. Wataknya yang mulia itu telah menarik hati seorang janda kaya bernama Siti Khadijah yang berusia 40 tahun untuk menikah dengan Muhammad muda yang berusia 25 tahun. Pernikahan Muhammad muda dengan Siti Khadijah berlangsung damai dan bahagia. Muhammad sangat setia kepada istri pertamanya ini dan tidak pernah mendua atau menikah lagi dengan wanita lain hingga Siti Khadijah meninggal dunia pada tahun 610 Masehi. Karena itu, saya ingin memberi tafsir sejarah yang benar tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW yang berbahagia dan setia dengan Siti Khadijah ini. Yakni, jika laki-laki muslim ingin mengikuti sunnah Nabi, maka ikuti sunnah Nabi itu dengan tepat. Setialah dengan istri yang pertama dan boleh menikah lagi setelah istri pertama yang dicintainya itu telah meninggal dunia. Memasuki usia 40 tahun, Muhammad diangkat menjadi nabi. Setelah sebelumnya melakukan pencarian tentang hakikat kebenaran dan tujuan utama hidup ini, melalui kegiatan beriktikaf di tempat-tempat sunyi, terutama di Gua Hira. Wahyu kenabian pertama yang diterima oleh Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan malaikat Jibril adalah kewajiban untuk membaca atas nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5 dalam Al-Quran. Menerima wahyu kenabian, jiwa Muhammad pada mulanya sangat terguncang, dan itu hanya bisa ditenangkan oleh istrinya, Siti Khadijah, yang menyatakan bahwa orang yang baik tidak akan dicelakakan oleh Tuhannya. Justru orang yang baik, seperti pribadi Muhammad, akan disayangi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Disinilah peran istri yang sangat penting dalam menenangkan hati suami yang tengah dilanda gundah gulana. Ajaran-ajaran Islam yang diterima oleh Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sangat sederhana dan tegas, yakni konsep tauhid. Ajakan kepada manusia untuk hanya menyembah kepada Allah yang Maha Esa. Dan tentu saja harus mengakui Muhammad sebagai Rasul Allah atau utusan Allah. Biasa disebut hablum minallah atau hubungan manusia dengan Tuhannya. Serta konsep keadilan sosial. Ajakan kepada manusia untuk berbuat adil, bersikap baik, dan penuh kasih sayang yang biasa disebut hablum minanas atau hubungan manusia dengan sesamanya. Dalam konteks ini tentu saja amar ma'ruf nahi munkar, yakni menyeru kepada kebaikan,
dan mencegah kepada kemungkaran. Ajaran Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad tentang konsep tauhid dan konsep keadilan sosial itu ternyata mendapat tantangan dan penolakan keras dari masyarakat Quraisy di Mekah. Sebuah tatanan masyarakat Arab yang memang percaya kepada banyak Tuhan, terutama Tuhan Lata, Uzza, dan Manata, serta menafikan keadilan sosial. Karena status, kekayaan, kedudukan, dan golongan itu merupakan unsur-unsur dan struktur dominan bagi masyarakat Quraisy di Mekah pada abad ke-7 Masehi. Pengikut Nabi Muhammad pada masa-masa awal adalah dari kerabatnya sendiri, terutama istri beliau, Siti Khadijah, keponakan beliau, Ali bin Abu Thalib, dan tokoh-tokoh dari suku lain yang sadar, seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman, serta tentu saja dari orang-orang yang nasibnya kurang beruntung secara sosial, yakni para budak dan orang-orang miskin. Tokoh-tokoh pertama yang menerima ajaran Islam ini akan dimuliakan sebagai as-sabiqunal awalun dan nanti akan menjadi Khalifah al-Rasyidun, pemimpin yang budiman sepeninggal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ajaran Islam dan pengikut Nabi Muhammad yang sedikit itu tetap dipandang mengganggu ketertiban dan kemapanan sosial bagi golongan Quraisy di Mekah. Karena itu, golongan Quraisy berusaha menekan para pengikut Nabi Muhammad dan menentang dakwah Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Selama 13 tahun Nabi Muhammad berdakwah dan berjuang menegakkan ajaran-ajaran Islam di Mekah. Dari tahun 610 hingga 622 Masehi, nampaknya kurang membawa hasil yang menggembirakan. Bahkan Nabi Muhammad dan para pengikutnya terus-menerus ditentang, ditindas, dan bahkan diancam untuk dibunuh oleh golongan Quraisy di Mekah. Pada saat-saat yang sulit dan kritis itu, Nabi Muhammad harus kehilangan istrinya yang tercinta, yakni Siti Khadijah, meninggal dunia. Seorang istri dan pendamping setia yang selalu membesarkan hati beliau, memberi semangat, dan untuk tetap bersikap sabar dan tawakal dalam menghadapi segala cobaan. Tak lama berserang, Nabi Muhammad juga harus kehilangan tokoh pelindung yang dihormati, yakni meninggalnya Abu Thalib, pamannya sendiri, yang selalu membela Nabi dan melindungi Nabi dari ancaman musuh-musuhnya. Zaman itu sering disebut sebagai zaman kesedihan yang mendalam bagi Nabi Muhammad. Pada masa itu pula Nabi Muhammad mengalami peristiwa yang luar biasa, yakni Isra dan Mi'raj. Kisah perjalanan Nabi Muhammad dalam satu malam saja dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, serta Nabi Muhammad naik ke langit tingkat 7 hingga mencapai Al-Ars. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad pada abad ke-7 itu masih menjadi perdebatan dan coba dikaji dari berbagai sudut pandang, termasuk kajian ilmiah, oleh para sarjana baik muslim maupun non-muslim di seluruh dunia hingga sekarang. Dalam suasana kesedihan dan kesusahan yang luar biasa itu, ada jalan keluar bagi Nabi Muhammad dan para pengikutnya di Makkah. Atas permintaan dua suku dominan di Madinah, yakni suku Aus dan suku Hajraj, Nabi Muhammad dan para pengikut beliau akhirnya harus berhijrah atau berpindah dari Mekah
ke Madinah. Peristiwa hijrahnya Nabi dan para pengikutnya pada tahun 622 Masehi ini sangat penting bagi umat Islam. Bukan saja dimaknai sebagai perlunya mobilitas sosial, baik secara horizontal maupun vertikal, dari daerah yang kurang menguntungkan kepada daerah yang memberi harapan baru dan kebebasan. Tetapi juga peristiwa hijrah ini telah diabadikan oleh Khalifah Umar bin Khattab nanti sebagai ciri khas dan penanda dalam penanggalan atau kalender umat Islam sampai sekarang yang dikenali sebagai tahun Hijriah. Setelah Nabi Muhammad dan para pengikut beliau berhijrah, ternyata umat Islam semakin berkembang di Madinah. Di kota ini, Nabi Muhammad benar-benar mulai mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam dengan tindakan yang tepat dan kebijakan yang visioner. Kota ini yang semula bernama Yatsrib kemudian diubah menjadi Madinah, yang artinya kota Nabi. Selanjutnya, Nabi Muhammad juga membangun masjid di Madinah sebagai pusat dakwah, pusat politik, dan pusat kebudayaan atau peradaban Islam sekaligus. Usaha untuk mengintegrasikan suku-suku di Madinah yang saling bersaing, terutama antara golongan Aus dan Khazraj, dan juga supaya tidak menimbulkan masalah sosial dengan suku-suku pendatang dari Mekah yang mengikuti peristiwa hijrah ke Madinah. Maka Nabi Muhammad membuat kategori sosial baru yang bijak dan mempersatukan, yakni kaum Ansor, istilah sosial bagi suku-suku di Madinah yang bermakna sebagai penolong, dan kaum Muhajirin, istilah sosial bagi orang-orang Mekah yang ikut hijrah atau pindah bersama Nabi ke Madinah. Tidak cukup sampai di situ, usaha untuk mempersatukan masyarakat Madinah yang beragam, suku, budaya, adat istiadat, agama, dan kepentingan politik itu, Nabi Muhammad membuat terobosan politik yang luar biasa, yakni merancang Piagam Madinah, sebuah konstitusi tertulis bernegara pertama di dunia yang mampu mengintegrasikan berbagai kaum dan golongan, mulai dari golongan Muhajirin, golongan Ansor, golongan Yahudi, golongan Kristen, dan bahkan golongan dari suku-suku Arab Baduy yang masih pagan. Semuanya bisa diintegrasikan menjadi masyarakat yang kuat, bersatu padu, punya solidaritas yang tinggi, saling menghormati dan menghargai, serta taat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat Muslim yang semakin maju, kuat, dan berkembang di Madinah itu ternyata dianggap sebagai ancaman bagi kemapanan sosial dan politik masyarakat Quraisy di Mekah. Karena itu terjadilah konflik sosial dan politik antara masyarakat Quraisy di Mekah dengan masyarakat Muslim di Madinah. Konflik-konflik itu sering disebut sebagai Perang Badar yang terjadi di Bukit Badar pada tahun 624 Masehi dan dimenangkan oleh masyarakat Muslim di Madinah. Kemudian Perang Uhud yang berlangsung di Bukit Uhud pada tahun 625 Masehi dan dimenangkan oleh masyarakat Quraisy di Mekah. Serta Perang Khandaq atau Perang Parit pada tahun 627 Masehi yang secara politik dan psikologis dimenangkan oleh masyarakat Muslim di Madinah. Masa damai dan aman setelah Perang Khandaq
menjadikan Islam benar-benar berkembang dengan pesat. Tidak hanya suku-suku Badui Arab yang datang berbondong-bondong ke Madinah untuk memeluk agama Islam. Nabi Muhammad SAW juga mengutus para sahabat beliau untuk berdakwah secara hikmah ke seluruh penjuru wilayah Arab, termasuk berdakwah dengan mengirim surat kepada penguasa-penguasa, raja-raja, dan kaisar-kaisar di sekitar wilayah Jazirah Arab, seperti Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Persia. Umat Islam yang semakin kuat dan berkembang di Madinah itu pada tahun 631 Masehi berhasrat untuk menunaikan ibadah haji sebagai realisasi dari rukun Islam yang kelima setelah syahadat, sholat, puasa, dan zakat. Dengan pengikut ribuan orang, Nabi Muhammad melakukan perjalanan untuk beribadah haji dari Madinah ke Mekah. Tentu saja, mendengar berita dan melihat Nabi Muhammad dan ribuan para pengikutnya akan melaksanakan ibadah haji ke Mekah, membuat para pemimpin Quraisy, terutama keluarga besar Abu Sufyan dan masyarakat Mekah pada umumnya, menjadi cemas dan tegang. Maka diadakanlah perjanjian Hudaybiyah, sebuah peristiwa perundingan yang menurut para sejarawan menunjukkan kepiawaian politik dan sikap mengalah untuk menang dari Nabi Muhammad SAW. Dalam perjanjian Hudaybiyah itu, misalnya, dinyatakan bahwa Muhammad bukanlah seorang nabi atau rasul Allah, tapi bahwa Muhammad itu hanya sebagai anak daripada Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Menanggapi hasil rundingan seperti itu, Nabi Muhammad tetap menerima, walaupun diprotes keras oleh para sahabat beliau, terutama Umar bin Khattab. Dengan satu asumsi dasar, kata baginda Nabi, justru dengan perjanjian Hudaybiyah itu, maka Muhammad telah diakui kedudukan dan peranannya oleh masyarakat Quraisy di Mekah sebagai pemimpin yang sah bagi masyarakat Muslim di Madinah. Bukan lagi Muhammad sebagai pengacau tatanan sosial serta menjadi buronan politik yang wanted, yang bisa dibinasakan kapan saja dan di mana saja oleh para pemimpin Quraisy di Mekah. Dalam perjanjian Hudaybiyah itu juga dinyatakan bahwa umat Islam tidak diperkenankan melaksanakan ibadah haji ke Mekah pada tahun itu. Jadi harus kembali ke Madinah. Tapi boleh melaksanakan ibadah haji pada tahun depan. Nabi Muhammad juga dengan bijak menerima hasil perjanjian itu. Dengan asumsi dasar, menurut baginda Nabi, justru dengan diperbolehkannya ibadah haji pada tahun depan, maka Nabi Muhammad dan para pengikutnya bisa melakukan persiapan secara saksama dan bisa mengajak semua umat Muslim di Madinah dan di wilayah-wilayah lainnya untuk melakukan ibadah haji dengan jumlah peserta yang lebih besar dan lebih banyak lagi. Maka pada tahun 632 Masehi dilaksanakanlah ibadah haji besar, karena memang diikuti oleh umat Islam yang sangat banyak dengan rombongan yang besar, tidak hanya dari Madinah, tetapi juga dari daerah-daerah lain di Jazirah Arab yang telah memeluk agama Islam. Para sejarawan mencatat sekitar 100.000 umat Islam melaksanakan ibadah haji bersama Nabi Muhammad SAW. Sebuah jumlah yang sangat besar untuk ukuran zamannya pada abad ke-7 Masehi. Melihat kedatangan Nabi Muhammad
dan umat Islam dalam jumlah yang sangat besar memasuki kota Mekah, tentu saja membuat para pemimpin Quraisy dan masyarakat Mekah dalam keadaan cemas dan ketakutan. Mereka khawatir bahwa Nabi Muhammad dan para pengikut beliau, terutama umat Islam dari Madinah, akan melakukan tindakan balas dendam terhadap masyarakat Mekah dan para pemimpin Quraisy yang telah bertindak kejam pada masa-masa sebelum umat Islam hijrah ke Madinah. Tetapi apa yang terjadi? Disinilah sekali lagi para sejarawan mencatat, termasuk para orientalis barat, tentang sifat-sifat pemaaf Nabi Muhammad dan tindakan yang bijak Nabi Muhammad kepada lawan-lawan politiknya yang telah berbuat kejam dan tidak adil sekalipun kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya sewaktu beliau masih tinggal di Mekah. Nabi Muhammad justru memberikan maaf dan pengampunan sosial kepada semua masyarakat Mekah dan bahkan tetap menghormati kedudukan sosial dan politik pemimpin Quraisy di Mekah, terutama keluarga besar Abu Sufyan, bahwa siapapun yang berlindung di rumah keluarga besar Abu Sufyan tetap akan aman dan dijamin keselamatannya. Justru dengan tindakan Nabi Muhammad yang pemaaf dan bijak itu, menjadikan masyarakat Mekah dan pemimpin Quraisy tersentuh hatinya bahwa ajaran Islam yang dulu mereka tentang itu ternyata adalah agama yang damai, agama yang membawa keselamatan, kebaikan, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi semua. Sejak saat itulah masyarakat Mekah dan para pemimpin Quraisy, apakah karena terpaksa, setengah hati, atau benar-benar sadar sepenuhnya, rame-rame menyatakan diri menerima Islam sebagai agama mereka. Dalam rangkaian ibadah haji yang sering disebut sebagai haji wada atau haji penghabisan atau haji perpisahan itu, Nabi Muhammad juga menyampaikan pidato yang sangat terkenal. Beliau tidak hanya memaafkan masyarakat Mekah dan para pemimpin Quraisy, tapi juga melarang umat Islam untuk saling menumpahkan darah. Karena itu, Mekah sampai sekarang dikenal sebagai daerah Haramain, wilayah yang suci, dan dilarang melakukan tindakan-tindakan yang kotor. Serta tempat ibadah di Mekah pun dikenal sebagai Masjidil Haram. Nabi Muhammad juga menyatakan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang berkah, membawa kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Islam telah menjadi agama yang sempurna, kata baginda Nabi Muhammad, dan umat Islam akan selamat di dunia dan di akhirat apabila berpegang pada dua pusaka, dua warisan, dan dua legasi yang kuat, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi. Setelah melaksanakan ibadah haji di Mekah dan kembali ke Madinah, Nabi Muhammad kemudian mengalami sakit, dan beberapa hari kemudian beliau wafat pada tahun 632 Masehi dengan meninggalkan legasi: pertama, umat Islam di Madinah yang telah kuat; kedua, para sahabat Nabi yang berwibawa; ketiga, penyebaran Islam yang luas ke penjuru wilayah Jazirah Arab; serta keempat, yang lebih penting lagi, semuanya itu berpegang pada ajaran-ajaran Islam yang termaktub dalam Al-Quran dan Al-Hadis sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW.
Saudara-saudara sekalian yang budiman, bagaimana keadaan dan perkembangan umat Islam di Madinah sepeninggal Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi? Kita akan membahasnya dalam perkuliahan yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.